Halo gengs, selamat datang di channel YouTube kami, Kabar Astronomi Indonesia, yang akan menyajikan berbagai pengetahuan mengenai astronomi dan tata surya. Dalam video pertama ini kami akan menyajikan tentang penjelasan astronomi dan cabang-cabang astronomi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Astronomi kadang disebut sebagai ilmu bintang atau ilmu falak. Adalah cabang ilmu alam yang meneliti benda langit seperti bintang, planet, komet, dan lain-lain. Serta fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi, misalnya radiasi latar belakang kosmik. Ilmu ini secara pokok mempelajari berbagai sisi dari benda-benda langit seperti asal-usul, sifat fisika atau kimia, meteorologi, dan gerak, dan bagaimana pengetahuan akan benda-benda tersebut menjelaskan pembentukan dan perkembangan alam semesta. Oh ya gengs, jangan lupa juga untuk support channel YouTube kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa Astronomi sebagai ilmu adalah salah satu yang tertua, sebagaimana diketahui dari artefak-artefak astronomis yang berasal dari era prasejarah. Misalnya monumen-monumen dari Mesir dan Nubia, atau Stonehenge yang berasal dari Britania. Orang-orang dari peradaban-peradaban awal semacam Babilonia, Yunani, Tiongkok, India, dan Maya juga didapati telah melakukan pengamatan yang metodologis atas langit malam. Akan tetapi meskipun memiliki sejarah yang panjang, astronomi baru dapat berkembang menjadi cabang ilmu pengetahuan modern melalui penemuan teleskop. Cukup banyak cabang-cabang ilmu yang pernah turut disertakan sebagai bagian dari astronomi. Dan apabila diperhatikan, sifat cabang-cabang ini sangat beragam. Dari astrometri, pelayaran berbasis angkasa, astronomi observasional, sampai dengan penyusunan kalender dan astrologi. Meski demikian, dewasa ini astronomi profesional dianggap identik dengan astrofisika. Pada abad ke-20, astronomi profesional terbagi menjadi dua cabang, yaitu astronomi observasional dan astronomi teoretis. Yang pertama melibatkan pengumpulan data dari pengamatan atas benda-benda langit, yang kemudian akan dianalisis menggunakan prinsip-prinsip dasar fisika. Yang kedua, terpusat pada upaya pengembangan model-model komputer atau analitis guna menjelaskan sifat-sifat benda-benda langit serta fenomena-fenomena alam lainnya. Adapun kedua cabang ini bersifat komplementer. Astronomi teoretis berusaha untuk menerangkan hasil-hasil pengamatan astronomi observasional, dan astronomi observasional kemudian akan mencoba untuk membuktikan kesimpulan yang dibuat oleh astronomi teoretis. Astronom-astronom amatir telah dan terus berperan penting dalam banyak penemuan-penemuan astronomis, menjadikan astronomi salah satu dari hanya sedikit ilmu pengetahuan di mana tenaga amatir masih memegang peran aktif, terutama pada penemuan dan pengamatan fenomena-fenomena sementara. Astronomi harus dibedakan dari astrologi, yang merupakan kepercayaan bahwa nasib dan urusan manusia berhubungan dengan letak benda-benda langit seperti bintang atau rasinya. Memang betul bahwa dua bidang ini memiliki asal-usul yang sama, namun pada saat ini keduanya sangat berbeda. Pada awalnya, astronomi hanya melibatkan pengamatan beserta prediksi atas gerak-gerik benda-benda langit yang terlihat dengan mata telanjang. Pada beberapa situs seperti Stonehenge, peradaban-peradaban awal juga menyusun artefak-artefak yang diduga memiliki kegunaan astronomis. Observatorium-observatorium purba ini jamaknya bertujuan seremonial, namun dapat juga dimanfaatkan untuk menentukan musim, cuaca, dan iklim. Semua ini adalah sesuatu yang wajib diketahui apabila ingin bercocok tanam atau memahami panjang tahun. Sebelum ditemukannya peralatan seperti teleskop, penelitian harus dilakukan dari atas bangunan-bangunan atau dataran yang tinggi. Semua dengan mata telanjang. Seiring dengan berkembangnya peradaban terutama di Mesopotamia, Tiongkok, Mesir, Yunani, India, dan Amerika Tengah, orang-orang mulai membangun observatorium dan gagasan mengenai sifat-sifat semesta dan mulai ramai diperiksa. Umumnya, astronomi awal disibukkan dengan pemetaan letak-letak bintang dan planet, atau yang sekarang sering disebut astrometri. Kegiatan yang akhirnya melahirkan teori-teori tentang pergerakan benda-benda langit dan pemikiran-pemikiran filosofis untuk menjelaskan asal-usul matahari, bulan, dan bumi. Bumi kemudian dianggap sebagai pusat jagat raya, sedang matahari, bulan, dan bintang-bintang berputar mengelilinginya.
Model semacam ini dikenal sebagai model geosentris atau sistem Ptolemaic, dari nama astronom Romawi Mesir, Ptolemeus. Jadi, bagaimana awal mula kalian suka astronomi? Oke guys, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.